Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilis Putri Salsabila, NIM 12380301999. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang ada di praktik tilawah. Yang pertama ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Hukum untuk mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah atau wajib dikuasai sekelompok masyarakat agar lestari ilmunya. Sedangkan untuk membaca Al-Quran yang sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya adalah wajib atau kewajiban bagi tiap-tiap orang yang membaca Al-Quran dengan bertajwid. Ilmu tajwid memiliki tujuan untuk menjaga kemurnian Al-Quran, terutama dalam pembacaannya. Sebab dengan mengetahui dan memahami ilmu tajwid, maka pembaca Al-Quran menyadari terjadinya perubahan dan kesalahan dalam pengucapan huruf Arab. Ada 4 macam tingkatan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ada tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dalam tempo yang lambat atau perlahan-lahan. Yang kedua ada tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Yang ketiga ada tadwir, yaitu membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang, dalam artian tidak terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Yang keempat ada hadar, yaitu membaca Al-Quran dengan tempo cepat dengan memperpendek bacaan mad atau mengurangi gunnah. Ada adab tilawah. Yang pertama berwudu, kedua memilih tempat bersih dan suci, yang ketiga khusyuk, 4 membaca kebersihan mulut, yang kelima membaca ta'awud, keenam membaca bismillah di setiap permulaan surat, yang ketujuh membaca dengan tartil, yang kedelapan memahami ayat yang dibaca, dan yang terakhir membaguskan suara. Yang selanjutnya ada hukum isti'azah dan basmalah. Bacaan isti'azah atau ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sini ada juga cara membaca isti'azah dan basmalah di awal surat. Yang pertama ada qat'ul jami, yang artinya putus semua, waslul jami disambung semua. Yang kedua ada waslul isti'azah bil basmalah, disambung isti'azah dengan basmalah. Yang ketiga ada waslul basmalah bis surah, artinya disambung basmalah dengan awal surat. Selanjutnya ada hukum membaca basmalah pada surat at-Taubah. Membaca basmalah pada surat at-Taubah hukumnya haram bagi sebagian ulama, sementara sebagian lainnya berpendapat makruh. Hal ini turut diterangkan dalam buku Tahsin Al-Quran, Panduan Mengaji Al-Quran dengan Kaidah Tajwid oleh Siti Khadijah. Hukum haram membaca basmalah di permulaan surat at-Taubah dikarenakan adanya ilat atau alasan, yaitu melihat sejarah turunnya surat ini bertepatan dengan banyaknya kaum muslimin yang gugur dalam peperangan akibat pengkhianatan oleh kaum musyrikin. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sangat marah dengan tindakan licik kaum musyrikin. Sedangkan basmalah ialah kalamullah yang memiliki sirri untuk memohon belas kasihnya. Ada huruf-huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Tanda baca harokat yang pertama ada fathah, kasroh, domah, fathatain, kasrohtain, domatain, tasdid, dan sukun atau mati. Selanjutnya ada makhrajul huruf. Yang pertama rongga mulut atau al-jauf. Huruf yang keluar dari al-jauf adalah huruf-huruf mad, yaitu seperti alif, waw, dan ya. Yang kedua ada tenggorokan atau halak. Huruf hijaiyah yang bunyinya keluar dari tenggorokan dibeda menjadi 3 tempat. Yang pertama ada pangkal tenggorokan, tempat keluarnya hamzah dan ha. Yang kedua ada pertengahan tenggorokan, tempat keluarnya ha dan ain. Yang ketiga ada ujung tenggorokan, tempat keluarnya go dan kho. Yang ketiga ada lisan. Huruf hijaiyah yang makhrajnya ada di lidah berjumlah 10, yaitu ada qaf,
kaf, jim, shin, ya, do, lam, nun, ro, da, ta, to, sod, sin, za, do, sa, dan zal. Yang keempat ada dua bibir atau syafatain. Makhorijul, huruf yang dilafalkan melalui bibir. Huruf-hurufnya terdiri dari fa, waw, ba, dan mim. Yang terakhir ada pangkal hidung atau al-khayshum. Huruf hijaiyah yang keluar dari pangkal hidung umumnya hanya digunakan untuk bacaan guna. Jadi yang terakhir ini cuma untuk bacaan guna ya guys. Selanjutnya ada hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama ada idhar, hukum bacaannya jelas. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan a, ha, kho, ain, goin, ha, itu tuh disebutnya idhar. Contohnya man amana, min gilin, man huwa, min alaqo, min hadid, man khofat. Yang kedua ada idgham. Hukum bacaannya melebur tanpa berdengung. Yang pertama tuh ada idgham tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada idgham bigunah, hurufnya ya, non, mim, waw. Yang kedua ada idgham bila gunah, hurufnya lam sama ro. Terus yang ketiga ada ikhfa. Hukum bacaannya samar, huruf-hurufnya ada ta, da, to, kof, kaf, ta, ja, zain, sin, shin, sod, do, dal, fa. Yang keempat ada iklab. Hukum bacaannya dengung. Hurufnya itu cuma satu, itu ba. Contohnya sami am basiro. Jadi harus dengung. Selanjutnya ada hukum mim mati. Yang pertama ada ifa syafawi. Hukum bacaannya samar. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan ba, disebutnya ikfa. Contohnya inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Samar dibacanya. Yang kedua ada idhar syafawi. Hukum bacaannya jelas. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Contohnya alaihim walahum. Alaihim walahum. Jadi jelas, nggak samar, nggak dengung atau apapun itu. Yang ketiga ada idgham mimi. Hukum bacaannya sama. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan mim. Contohnya alaihim musodah. Ada hukum mim dan nun tasdid. Jadi apabila ada nun dan mim bertasdid itu disebutnya gunah. Dalam hal ini hukumnya wajib ditampakkan gunahnya atau dengungnya. Adapun lama dengungnya tuh kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Contohnya tuh ada nama, inna, mimma. Jadi banyak contohnya guys. Ada hukum mat. Huruf mat tuh ada 3. Yang pertama ada alif, wawu, mati. Yang ketiga ada ya mati. Jadi contoh bacanya tuh ko, ku, fi. Dibacanya tuh 1,5 alif kalau mat tobi'i. Selanjutnya ada hukum kolkolah yang artinya pantulan atau memantul. Jadi huruf kolkolah itu ada 5. Di sini kan disebutin kof, to, ba, ja, da. Tapi kalau misalnya mau hafal itu tuh, mau biar cepet hafal, biar cepet di luar kepala tuh bisa baju di toko, baju di toko, biar cepet hafal. Yang pertama ada kolkolah sugro yang artinya pantulan kecil. Jadi apabila ada salah satu huruf kolkolah itu berharokat sukun asli atau mati dan bukan karena wakof. Contohnya alam naja'al, yadakhulun, taqwim, laya togo bisobri. Jadi matinya tuh bukan karena di wakof, tapi di tengah-tengah gitu. Yang kedua ada kolkolah kubro yang artinya pantulan besar. Apabila ada salah satu huruf kolkolah berharokat sukun atau mati karena wakof atau berhenti dan dibaca sukun atau mati. Contohnya bilqisto, na'bud, wal haji, alkitab, wal barko, wabarko.
Hukum alif lam yang pertama ada alif lam komariah, pembacaannya dibaca jelas. Hurufnya ada hamzah, ba, ghain, ha, ja, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contohnya tuh Rabbil alamin. Jadi bagian alif lam terus ada ainnya itu. Yang kedua fil ardi. Nah, itu kan ada alif sama lamnya juga. Nah, itu bagian situnya alif lam komariahnya tuh. Selanjutnya yang kedua ada alif lam syamsiah, dibaca lebur, huruf-hurufnya ada to, sa, sod, ro, ta, zain, za, sin, nun, da, shin, do, lam. Contohnya yaumiddin, ilahin nas. Nah, itu kan ada alif lamnya. Yang itu contohnya. Selanjutnya ada hukum wakof. Yang pertama ada wakof lazim, artinya harus berhenti. Wakof mamnu, tidak boleh berhenti. Wakof jais, boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Al-washol ula, disambung lebih utama. Selanjutnya ada wakof mujawaz, artinya boleh berhenti. Al-wakoful ula, berhenti lebih utama. Jadi kan yang ini tuh kalau yang al-waqaful ula tuh berhenti lebih utama, jadi lebih utamanya tuh berhenti. Sedangkan kalau misalnya yang al-wasal ula tuh lebih utamanya disambung. Selanjutnya ada waqaf mutlak, yang artinya boleh berhenti atau boleh tidak. Selanjutnya ada kila alaihil waqaf, artinya dikatakan di sini boleh berhenti. Kadzalika, seperti waqaf sebelumnya. Selanjutnya ada waqaf muraqos, artinya boleh berhenti. Itu ada titik 3. Bila berhenti, maka berhentilah pada salah satu daripada tanda tersebut dan jangan berhenti pada tanda keduanya. Jadi kalau misalnya di Al-Qur'an nemuin, emang ada di Al-Qur'an ya. Kita lagi baca Al-Qur'an nih contohnya, terus nemuin yang itu titik 3 itu. Terus kita berhenti di 2.3 itu. Sebenarnya harusnya tuh nggak boleh. Jadi harusnya kita berhenti pada salah satu titik 3 itu. Ada hukum idgham. Idgham mutamasilain. Jadi apabila ada makhraj dan sifatnya sama, itu disebutnya idgham mutamasilain. Contohnya ba mati ketemu ba. Idhab bi kitabi. Terus wakot dakholu juga itu dinamai hukum idgham mutamasilain. Yang kedua ada idgham mutaqaribain, artinya memasukkan huruf yang hampir sama makhraj dan sifatnya. Cara membacanya harus ditasdidkan, yaitu huruf yang pertama diubah menjadi huruf yang kedua. Contohnya tuh kan itu lam bertemu ro, jadi wakur robbi, dibacanya wakur robbi. Terus ada lagi contohnya alam nahlukum, qaf bertemu dengan kaf, nahlukum. Kurang lebih kayak gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.